Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Anissa Salsabila dengan nomor pokok mahasiswa 2421511114041 dari jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan kelas 2024B. Video kali ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Teori Bilangan dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil, Dr. Andes Magister. Di sini saya akan memaparkan tentang surat Al-Kahfi, bagaimana asbabun nuzulnya, keutamaan membaca surat Al-Kahfi, dan diakhiri dengan melantunkan 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Yang pertama, asbabun nuzul surat Al-Kahfi. Asbabun nuzul surat Al-Kahfi diturunkan ketika pengujian kepada Nabi Muhammad SAW oleh orang Yahudi. Nabi Muhammad dites kenabiannya dengan 3 perkara. Yang pertama, tentang para pemuda atau Ashabul Kahfi di masa silam yang pergi meninggalkan diri dari kaumnya. Yang kedua, tentang petualang yang menjelajah hingga ujung bumi di timur dan barat. Yang ketiga, tentang ruh. Jika Nabi Muhammad SAW mampu menjelaskan ketiga hal tersebut, maka ia benar-benar diakui sebagai nabi. Sebaliknya, jika Nabi Muhammad SAW tidak mampu menjelaskannya, maka ia adalah pendusta. Setelah ketiga hal itu ditanyakan kepada Nabi Muhammad, beliau menjanjikan akan menjawabnya esok hari. Ketika esok hari, mereka menuntut jawaban. Nabi tidak dapat menjawabnya. Jibril tidak datang membawa wahyu hingga 15 malam. Beliau gelisah dan segera tersebar ejekan dari para penentangnya. Para pengikut Nabi juga dalam taruhan iman. Bagaimana seandainya Nabi tidak mampu menjawabnya? Apakah ia memang seorang pendusta? Akhirnya Jibril datang membawa wahyu yang dibuka dengan teguran Tuhan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan jangan kamu sekali-kali mengatakan terhadap sesuatu, aku akan melakukannya esok, kecuali mengucapkan insya Allah. Quran surat ke-18 ayat 23-24. Wahyu kemudian menjawab pertanyaan lebih daripada yang diharapkan. Jawaban terhadap pertanyaan pertama adalah kisah dalam surat Al-Kahfi tentang para pemuda yang bersembunyi di dalam gua dan tertidur selama 300 tahun demi menghindari kaum mereka dijaga oleh anjing yang setia menjulurkan lidahnya di depan pintu gua. Quran surat ke-18 ayat 9-25. Jawaban pertanyaan kedua termuat dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 93-99 tentang petualang yang bernama Zulkarnain yang diberi kekuatan oleh Tuhan untuk mengusir Ya'juj dan Ma'juj serta memenjarakan roh-roh jahat yang mengganggu penduduk negeri. Pertanyaan terakhir yang diujikan oleh orang Yahudi adalah hakikat ruh. Nabi Muhammad menjawab pertanyaan terakhir ini dengan surat Al-Isra ayat 85. Ayat ini menjelaskan bahwa urusan roh adalah hal di luar jangkauan pikiran manusia. Keutamaan membaca surat Al-Kahfi. 1. Diampuni dosa-dosanya di antara 2 Jumat. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, ia akan diterangi cahaya dari bawah kakinya hingga ke langit pada hari kiamat, dan diampuni dosanya di antara 2 Jumat. Hadis riwayat Ibnu Katsir dalam Irsyadul Faqih. Yang kedua, terhindar dari fitnah Dajjal. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW berkata, barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, niscaya dia akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Dan di dalam riwayat lain disebutkan 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Yang ketiga, disinari cahaya. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, dia akan disinari cahaya antara dia dan Ka'bah.
Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih sebagaimana dalam Shahihul Jami nomor 6471. Yang keempat, terhindar dari gangguan setan. Sebuah rumah yang selalu dibacakan surat Al-Kahfi dan surat Al-Baqarah, maka rumah itu tidak akan dimasuki setan sepanjang malam tersebut. Dengan demikian, bacalah surat Al-Kahfi agar terhindar dari gangguan setan yang terkutuk. Hadis riwayat Ibnu Mardawai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan tahruju min afwahihim iyakuluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadal hadisi asafa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina 'ajaba id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Shadaqallahul adzim.